Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Damayanti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan IPA dengan NIM terakhir 049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagian landasan teori dari skripsi kakak tingkat saya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Oke, yang pertama ada pengertian pembelajaran IPA. Jadi, pembelajaran itu sebenarnya gabungan dari kegiatan belajar siswa dan mengajar dari guru yang saling berinteraksi di dalam kelas. Maka terciptalah kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, kalau IPA sendiri itu adalah ilmunya. Ilmu yang mempelajari fenomena alam secara sistematis. Jadi bukan cuma hafalan, tapi lebih ke proses menemukannya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada hakikat pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA, siswa itu nggak cuma memahami materi, tapi juga diajak untuk aktif dalam pembelajaran, gitu ya. Mereka melakukan sebuah pengamatan, berpikir, dan juga belajar bersikap ilmiah dalam memahami suatu fenomena. Kemudian, proses dalam pembelajaran IPA. Di sini, siswa itu biasanya melakukan sebuah eksperimen atau sebuah percobaan. Nah, maka dari situ mereka itu bisa menyusun konsep sendiri dan mencari solusi dari sebuah persoalan yang ada. Jadi pembelajarannya itu lebih bermakna, gitu ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran IPA. Di sini tujuan pembelajaran IPA itu supaya siswanya mempunyai pengalaman langsung dalam belajar. Selain itu juga melatih cara berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu seperti menganalisis, mencatat, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Serta membantu mereka itu memahami lingkungan sekitar mereka ya. Memahami lingkungan sekitar mereka gitu ya. Kemudian pengertian dan manfaat media pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kita sebagai guru itu juga membutuhkan sebuah media. Media ini itu adalah alat bantu untuk menyampaikan materi supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Jadi kita sebagai guru itu harus siap pada era teknologi sekarang, gitu ya. Manfaat media di sini itu bisa membantu memperjelas materi dan membuat pembelajaran itu gak membosankan, gak monoton gitu. Jadi selain itu siswa itu juga bisa meningkatkan minat belajar mereka. Juga bisa meningkatkan minat belajar si siswa tadi gitu ya. Kemudian ada tujuan dan fungsi media. Tujuan media di sini itu untuk mempermudah proses belajar dan membantu siswa lebih fokus dalam pembelajaran. Selain itu, media juga bisa menarik perhatian dan membantu menjelaskan materi yang sulit dipahami oleh siswa. Kemudian ada augmented reality. Nah, salah satu media yang digunakan oleh kakak tingkat saya yang diambil itu adalah augmented reality atau AR. AR ini menggabungkan antara dunia nyata dengan objek virtual. Jadi pembelajarannya itu terasa lebih nyata dan menarik. Namun di sini pada augmented reality itu ada kelebihan serta kekurangannya juga. Kelebihannya dari augmented reality ini itu lebih menarik dan inovatif. Jadi siswa itu lebih semangat belajar. Tapi kekurangannya membutuhkan sebuah perangkat dan teknologi yang mendukung. Kemudian ada Assembler Edu. Assembler Edu ini merupakan salah satu aplikasi yang menggunakan augmented reality. Jadi aplikasi ini bisa diakses melalui HP atau website yang menyediakan berbagai objek, maupun itu 2 dimensi atau 3 dimensi. Fitur Assembler Edu. Dalam Assembler Edu ini sudah tersedia banyak sekali template pembelajaran yang bisa langsung kita gunakan. Jadi kita bisa membuat sendiri tanpa harus bisa coding. Kemudian kelebihan serta kekurangan Assembler. Kelebihannya membuat tampilan pembelajaran itu lebih menarik, mudah digunakan, dan juga membantu menjelaskan materi yang abstrak.
Sedangkan kekurangannya itu membutuhkan internet dan ada beberapa fitur yang berbayar. Seperti itu ya, jadi ada plus minusnya. Kemudian selanjutnya ada integrasi Al-Quran. Nah, dalam penelitian ini juga ada integrasi ayat Al-Quran. Tujuannya supaya pembelajaran itu gak cuma fokus ke ilmu aja, tapi juga nilai-nilai spiritual, nilai-nilai rohani kita, nilai-nilai rohani siswa kita nanti. Kemudian kalau diintegrasikan dalam IPA, integrasi Al-Quran ini, jadi ayat Al-Quran itu bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena alam dalam IPA. Contohnya seperti ini ya, ketika kita berpuasa. Jadi contohnya ketika kita berpuasa, ini hubungannya dengan materi sistem pencernaan ya, khususnya itu lambung gitu. Secara IPA, lambung itu bekerja untuk mencerna makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, namun ketika kita berpuasa, lambung itu tidak menerima makanan kan dalam waktu tertentu, sehingga lambung kita ini bisa beristirahat. Nah, maka dari itu justru hal ini nih memberikan manfaat bagi kesehatan sistem pencernaan. Jadi manfaat dari puasa itu membuat lambung kita itu beristirahat sebentar, yang biasanya kerja 24 jam, sekarang kerjanya berapa jam gitu kan. Nah, hal ini juga berkaitan dengan perintah puasa dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi selain sebagai ibadah, puasa ini juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, dari situ kan kita bisa menggabungkan antara materi IPA dengan ayat Al-Quran atau integrasi ayat Al-Quran, seperti itu ya. Kemudian di sini ada motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah dorongan yang membuat siswa itu mau belajar. Jadi kalau motivasinya tinggi, biasanya siswa itu jadi lebih semangat dan lebih aktif. Kemudian ada hasil belajar. Hasil belajar itu adalah perubahan setelah siswa itu belajar. Nah, hasil belajar di sini biasanya itu guru bisa mengambil dari sebuah pengetahuan, sikap, maupun juga keterampilan, bukan cuma berpatokan sama nilai akhir, karena belum tentu ya. Jadi bisa melalui sikap, pengetahuan, maupun juga keterampilan. Kemudian ada faktor hasil belajar. Jadi faktor-faktor di sini itu ada dua. Faktor hasil belajar itu dipengaruhi oleh dua. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri siswa, seperti kesehatan, minat, motivasi, dan juga kesiapan siswa. Kalau faktor eksternal itu faktor dari luar, dari luar, seperti keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.